Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan ujian praktik. Untuk ujian praktik kali ini, karena situasi dalam kondisi COVID-19, maka tidak bisa dilaksanakan ujian praktik di sekolah. Maka ujian praktik untuk SMP Negeri 6 Temanggung itu akan dilaksanakan secara daring. Kemudian ada dua tahap pelaksanaan ujian praktik. Tahap pertama adalah tahap pengiriman materi ujian praktik yang akan dilaksanakan pada tanggal 15, 16, 17 dan 18 Maret tahun 2021. Setelah anak-anakku membaca aplikasi yang digunakan untuk ujian praktek sesuai jadwal, tolong jangan lupa mengisi form daftar hadir ujian praktek yang akan dikirim bersamaan dengan pengiriman materi ujian praktek setiap mata pelajaran. Kemudian pada tahap yang kedua adalah tahap pengumpulan hasil ujian praktik. Pengumpulan ujian praktik akan dilaksanakan pada tanggal 22, 23, 24, dan 25 Maret tahun 2021. Pada tahap pengumpulan ini, setelah anak-anakku semua mengirim hasil ujian praktik dalam bentuk video, maka silahkan juga mengisi form daftar hadir pengiriman hasil ujian praktik. Untuk pelaksanaan ujian praktik, karena pelaksanaannya di rumah, maka tentu saja Bapak Ibu Guru penguji tidak bisa hadir di rumah kalian masing-masing. Maka ujian praktik yang dilaksanakan di rumah harus direkam dalam bentuk video, di mana file video yang dikirim nanti maksimal durasinya adalah 5 menit. Untuk pengiriman sesuai jadwal setiap mapel. Dan sekali lagi Pak Teman tegaskan, jangan lupa juga untuk mengisi form daftar hadir. Untuk tahap-tahap perekaman video, ini tentu saja antara mapel yang satu dengan mapel yang lain ini agak sedikit berbeda sesuai dengan materi dari masing-masing mata pelajaran. Tetapi secara umum di sini akan saya sampaikan tahapan-tahapan dalam perekaman video. Nah, pada tahap awal silahkan kalian rekam video untuk melihat atau menunjukkan alat dan bahan yang digunakan. Silahkan alat dan bahan yang dipakai dalam ujian praktek kamu rekam selama 1 menit. Kemudian silahkan kameranya di pause. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Di sini pada tahap pelaksanaan praktik ini maksimal durasi waktu 3 menit. Maka setelah kalian siap, silahkan tekan tombol mulai merekam dan silahkan kalian laksanakan ujian praktik itu sesuai dengan perintah atau petunjuk yang ada di Google Form masing-masing mata pelajaran. Nah, untuk petunjuk pelaksanaan ini semua ada di Google Form masing-masing mata pelajaran. Maka sebelum mengirim, silahkan pada saat kalian membaca, silahkan dicatat tahap-tahap pelaksanaan ujian praktik yang akan dilaksanakan. Kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu tahap menunjukkan hasil ujian praktik.
silakan rekam hasil ujian praktik secara detail dengan durasi maksimal ini 1 menit. Nah, dalam durasi 1 menit untuk hasil ini silahkan kamu rekam secara detail hasil praktik yang dilaksanakan. Kemudian untuk pengiriman video dijadikan 1 file dengan durasi 5 menit. Kalau seandainya kalian membuat file video itu ada 3 tahap, maka silakan digabung menjadi 1 file. Kemudian untuk nama file silahkan diberikan identitas dengan menuliskan nama mapel, kemudian underscore, kemudian nama siswa, underscore, dan kelas. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu guru untuk membuka nama file identitas. Kemudian pada tahap pelaksanaan, ini yang perlu dicermati adalah bahwa pada saat pelaksanaan kalian harus mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan jadwal pada saat materi dikirimkan. Misalnya pada hari Senin berarti seragamnya adalah mengenakan seragam OSIS. Kemudian kalau hari Rabu dan Kamis berarti seragam identitas. Kecuali untuk pelaksanaan penjas orkes, silakan mengenakan pakaian seragam penjas orkes yang sesuai dengan kelas masing-masing. Kemudian yang terakhir, Pak Dirman berpesan bahwa ujian praktik ini turut menentukan kelulusan ujian sekolah, di mana bobot ujian praktik kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah pada sosialisasi ujian sekolah, yaitu memiliki bobot 50%, kemudian ujian sekolah tulis ini juga memiliki bobot 50%. Nah, untuk pedoman penskoran ujian praktik ini, di setiap mapel sudah mencantumkan bobot kriteria penilaian ujian praktik sesuai dengan langkah-langkah masing-masing. Demikian untuk petunjuk teknis ini kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau seandainya ada yang masih perlu ditanyakan, silakan nanti menghubungi guru masing-masing, kemudian akan diberikan penjelasan. Sekali lagi, 2 tahap ini kalian harus selalu mengisi daftar hadir dan membubuhkan tanda tangan, baik pada saat membaca materi ujian praktik maupun setelah mengirim hasil ujian praktik. Demikian yang bisa kami sampaikan sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, mudah-mudahan Ananda sehat semuanya. Terima kasih.